Assalamualaikum semuanya. Ini kita lagi berkumpul semuanya di sini membahas tentang fenomena sholawat untuk daerah Sidoarjo khususnya, yang selama ini mungkin ada beberapa fenomena sholawat yang agak-agak ibaratnya belum tertata atau rancu. Kadang-kala juga di sholawatan itu terjadi ada beberapa kasus. Nah, kita saat ini ada Mas Awaludin dari Zakarmania, Pak Yasin dari Banser, Caim juga dari Banser, Habib Hadi Asegaf, Habib Muhammad Ali Baraka juga dari Pak Warsono juga dari Banser. Nah, kita akan membahas sedikit tentang masalah fenomena sholawat yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin ini ada edukasi tentang fenomena sholawat untuk saat ini. Kadang-kala kan kita sering dengar sampai adanya yang miris banget. Kemarin itu sempat ada anak-anak sholawat yang berangkat sholawat itu ternyata gandol, akhirnya sampai jatuh. Nah, seperti itu, mereka jatuh dari truk itu estafet dan umurnya masih muda banget, 13 tahun. Nah, kita miris itu. Nah, itu juga ini juga edukasi buat orang tua juga yang di rumah. Mungkin kalau anak-anaknya pingin sholawatan, monggo, mungkin dari siapa dulu mungkin? Mungkin saya dari Habib Muhammad supaya tidak bias ya. Jadi sholawat atau sholawatan yang dimaksud ini kan, kita kan ada pergeseran semenjak fenomenanya Habib Syekh, terus diakui atau tidak diakui beliau Habib Syekh Abdul Qadir itu mengenalkan, tapi kemudian hanya bergeser. Kalau saya pribadi ngelihat kesannya itu kayak macam dalam tanda kutip konser, cuma konser dalam tanda kutip ini kan yang dikonserkan sholawat, alhamdulillah begitu. Tapi kan kalau kita lihat beda tipis dengan konser-konser musik, cuma bedanya kan sholawatan gitu. Jadi ini yang dimaksud sholawatan. Padahal sebetulnya kan kalau sholawat kan bisa di mana saja, di jalan, itu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad di mana saja, itu namanya sudah sholawatan. Tapi kan untuk supaya tidak bias, jadi sholawat yang kita maksud sini adalah fenomena sholawat di panggungan, itu mengundang berapa vokalis untuk sholawat, dari habaib atau dari ustadz, gus atau siapa saja. Kadang ada pengajian atau tidak, ya seperti kita sudah tahu lah, itu yang kita maksud sholawatan itu lah. Memang bagus. Nah, alhamdulillah teman-teman di sini, terima kasih juga ya bisa mengakomodasi kita, karena kita berasal dari ngobrol-ngobrol itu ngopi lah, cangkruan dengan mereka. Saya sendiri ya, background saya mengajar, tapi saya kan ada keprihatinan dengan peristiwa yang tadi nyampaikan masalah yang tadi itu. Akhirnya kita ngomong-ngomong gimana hanya dapat solusi. Ayo kita ngumpul aja lah, Banser yang sudah akrab lah untuk mengamankan masalah itu. Nah, itu supaya ada terjadi kita kan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama ini fenomena yang kita boleh kita anggap, kita boleh syukuri karena mereka gandrungnya bukan pada sesuatu yang jelek, tapi sholawatan. Nah, tinggal kita bagaimana mengakomodasi, baik dari kita mungkin karena kita juga dituntut sebagai penceramah atau pribadi mungkin yang langsung berkecimpung di sholawatan, dari Syekher juga nanti kita lihat ke depan bagaimana ada. Saya sudah kepingin mengundang satu orang itu jadi aktivis, jadi ngerti fakta sholawatan sekaligus edukasi dari ke orang tua. Jadi orang tua pamit, anakku sholawatan rapi, bagus, silakan. Cuma kan, ada fakta-fakta yang orang tua tidak ketahui. Nah, gimana di lapangan, waktu di panggung, di belakang panggung, di ujung, belum lagi kalau sudah buyar, itu ada fenomena itu. Saya sebenarnya ingin undang kurang banyak, di Banser cuma banyak. Semangat yang paling semangat, Masya Allah. Lain. Yang lain, mungkin fakta-fakta sholawatan yang di lapangan mungkin bisa diungkap supaya juga nanti, ya sekali lagi bukan untuk menjelekkan, tapi ini untuk
supaya kita care. Care, orang tua juga care, bansos sebagai keamanan juga bisa care, dan semuanya kita mengedukasi. Mungkin dari Pak Im dulu, katanya sempat ada pengalaman bahwa ada anak perempuan juga sambil ngerokok juga di belakang, gimana itu pendapatnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah diundang ke sini sama Black Dog ini namanya ya, Black Dog ya, keren ini. Saya dari sahabat-sahabat Banser itu selalu senantiasa mengawal sholawat, apalagi ada Habib. Nah, ini selalu mengawal. Kadang saya itu ya dari teman-teman sahabat-sahabat Banser itu gimana ya sikapnya Banser sama anak-anak seperti ini. Nah, terkadang ada yang membawa bendera yang panjang-panjang. Itu kita dari pihak panitia disuruh ngamankan, repotan juga sebenarnya ya. Terkadang di situ kan bandel juga. Dan gimana? Pasti dia itu sama sahabat-sahabat Banser mungkin sikapnya nggak enak. Dan kita juga ya perasaan juga. Tugas. Nah, di sini sahabat-sahabat Banser itu kena tugas gitu loh. Tadi ya pengalaman seperti itu banyak minimal gitu. Yang juga ada sampai yang minum di lapangan juga. Pada saya kira itu kan kurang tepat, tumpangan ada sebagian memang iya, mungkin tadi yang saya dengar tuh tumpangan dari orang lain. Saya sudah usul kemarin gimana? Contoh ya, nih saya kira ini sebagai contoh aja kan banyak komunitas sholawat ya. Banyak ada mafis, ada macam-macam kita dengar. Lah, saya alangkah bagusnya walaupun tidak ada organisasi resmi kan, bukan resmi. Tapi kan ada toko-toko pentolan. Nah itu umpama saya kan mengadakan ada konsep Habib Syekh atau siapa yang mengadakan sholawat ada Haji atau siapa Habib Syekh langsung dari Solo umpama, pasti antusias kan. Nah itu bisa mungkin walaupun tidak resmi dikoleng pentolan dari mana, umpama dari sini Kargayam ya, atau dari yang pentolan tuh tolong ayo budal bareng daripada juga ini meminimalisir estafet itu tadi. Mungkin dengan menyisihkan uang saku. Karena ini kan cinta. Orang kalau seneng kan harus berbuat sesuatu kayak dia. Itu bahaya ya. Dengan nabung atau apa, bahkan mungkin bisa kalau memang itu bisa menunjukkan satu sikap yang bagus ya. Mungkin saya rasa kedepannya ada apa ya, dermawan-dermawan yang mungkin bisa menyisihkan. Ini nyolen timbang apa. Terus kedua juga dari situ, kalau dikoordinir itu nanti menurut kita ya itu lebih minimalisir pendompleng. Karena kemarin Mas Haji ya itu pernah cerita ternyata yang ada minum tapi di belakang. Kumpulan kita masa tahu di depan yang ini asik sholawatan malah mereka ngumpul sendiri. Nah ternyata setelah diinterogasi itu bukan dari jamaah ini, cuma ditanya kamu loh RND, ORS ini dari mana kamu kok di sini? Oh saya cuma ikut ada rame-rame. Nah ini bisa diminimalisir dengan seperti mereka yang dari Sekar atau dari komunitas-komunitas diambil pentolannya. Akhirnya toko kayak wilayah ini soko sampai melok. Nah, yang pentolannya yang kan pasti yang disegani. Nah mereka bawa sehingga tidak ada penyusup. Nah itu meminimalisir penyusup. Kalau memang itu dikhawatirkan nanti terjadi ya, itu baik hal-hal yang tidak diinginkan, nanti juga akan menjelekkan momen yang bagus itu, akhirnya jadi jelek gara-gara itu tadi. Iya, jangan sampai karena kan kadang-kala anak pamit dari rumah itu, Pak, Bu, saya sholawatan, tapi ternyata tidak tahu prosesnya dia berangkat itu. Saya pernah ada pertanyaan Pak Supri, waktu kita kan mengadakan komunitas juga, Pak Supri ya, ada pertanyaan, gimana kalau kita pamit sholawatan tapi orang tua ada boleh? Saya bilang jangan kesusu pamer dengan orang tua itu lebih bijaksana. Mungkin tak boleh, apa alasannya? Harusnya kamu ngajak dialog. Kamu udah berani ngajak orang tua, ajak ustadz atau siapa yang mendorongmu sholawat, ajak ke rumah. Ini Pak Ustadz ingin bicara. Nah nanti diedukasi. Nah, maka saya ancam, bukan sekedar ancaman ya. Kita tahu kisahnya Alqomah kan? Alqomah itu yang sampai nggak bisa ngucap syahadat cuma gara-gara kualat sama orang tuanya. Niku sahabat Kanjeng Nabi. Sama nih tasik kesannya Kanjeng Nabi masih hidup beliau. Itu gak bisa nolong Kanjeng Nabi. Sampai mau dibakar sama Kanjeng Nabi baru ibunya terenyuh, nggak tega. Ustaz, sepuro anakku ini bang dibakar. Kenapa Kanjeng Nabi? Daripada anakmu ini panjenengan ini dibakar di sana, lebih baik saya bakar. Namanya ibu, gimana pun anak itu hanya. Nah, ini saya kasih
edukasi seperti itu ke mereka waktu tanya itu. Ini loh, jangan sampai lihat sahabat yang minta sahabat langsung kanjeng Nabi masih hidup. Cuma urusan orang tua itu nggak bisa. Atau orang muslim kan ya, ini harus juga ya bukan sekedar ancaman ya, tapi kan kalau namanya anak kecil kan nggak bisa kita ajak bicara seperti orang yang sudah bijak ya. Mereka kepinginnya apa senangnya, apa hobinya ya itu harus kelakon kayak gitu. Dan kita kasih nasihat, walaupun hobimu bagus, sholawatan tapi tetap harus adab, pamit ke orang tua. Nah kita juga di sini harapan edukasi orang tua supaya juga tahu fakta di lapangan, sehingga juga mungkin bisa jadi orang tuanya Usmelo sholawatan bisa, itu sholawatan sekali supaya faktor di perjalanan juga. Ya seperti apa ya, mungkin juga dari Habib Hadi yang pelaku yang sekarang. Ya beliau nih yang Habib Hadi lover lagi tren. Emang di lapangan ya kita di depan emang nggak tahu kalau kejadian di belakang kayak apa. Makanya ke depannya dari panitia dan dancer ada edukasi ke depannya, ada informasi anak-anak jalanan ini kasih tempat, anak-anak jalanan ini kasih tempat di depan, dan kita tahu oh ini yang nggak pakai bendera dikasih depan, dari kita hormati ini tamunya Kanjeng Nabi supaya lebih tersentuh dia untuk datang ke sini, dan orang tuanya seneng tiba nih temen anak-anakku ikut sholawat. Apa kata Yasin kemarin, ada dikasih tempat sedikit itu supaya lebih perhatian untuk dari panitia, terutama mohon untuk panitia yang pelaksana acara tolong diperhatikan anaknya di belakang itu jangan disuruh cuma banser, kasihan banser cuma melaksanakan tugas di luar aja, permintaan dari sebelumnya duduk luar aja, tapi ada yang pengen duduk di depan kasih tempat, nah biar iya itu duduk bareng. Apa kan kemarin Pak Yasin kemarin Pak Yasin yang kayak dilaksanakan, jadi biar ada hati ke hati, biar rasa kesentuh nanti ke depannya anak-anak jalan macam-macam kalau di depan kan. Iya, enggak bakal malah bahaya. Beda lagi. Ya gitu. Mungkin juga benderanya itu. Untuk bendera kayak saya rasa hobi ya. Maka hobi harus disalurkan. Kalau kita mau larang 100% kayaknya nggak mungkin. Tapi nanti gimana solusi dikasih kreativitas apa mungkin selain bendera kan bisa. Ada kreatif yang ada. Idenya pribadi kan memang teman-teman ini harus ditaruh di depan. Kalau di depan mereka bawa bendera, pasti menyusahin yang belakang. Nah, itu aku potong bayari. Kakek lagi. Potong oleh pahala yang mungkin juga diganti mungkin dari Mas Yudin. Dari pengalaman yang kita temui di lapangan, memang beberapa orang waktu kita tanyai kenapa enggak mau masuk, ya itu tadi permasalahan nomor satu adalah kurang disediakan fasilitas untuk yang membawa bendera sendiri. Jadi mereka disuruh masuk ribet, soalnya tidak ada tempat. Mungkin kalau di depan dimarahi atau bagaimana mengganggu jalannya acara. Jadi dari teman-teman itu minta adanya ya yang kita temui di lapangan, yaitu tadi kalau ada tempat sendiri mungkin lebih enak. Atau mungkin gini Mas, dikasih tahu teman-teman nih, kalau gak kau gentero bisa mlebu untuk jajan. Boleh. Bisa jadi sekali cari kreativitas yang lain mengurangi. Kalau dari teman-teman kebanyakan yang membawa bendera itu dari teman-teman yang di usia sekolah, usia SMP, SD, itu mungkin kesenangannya mereka itu yang seperti itu. Jadinya susah kalau mungkin akhirnya tugas kembali lagi tugas dari rumah juga untuk para orang tua untuk kasih edukasi. Oh jorok kono kon kula apa nggawa bendera kabot. Terus juga untuk meminimalisir orang-orang yang berangkat gandol itu. Teman-teman SMS juga terutama kalau acara WIPSA ya, misal di Surabaya atau di teman-teman selalu mengajak budal bareng, ada acara budal bareng. Rutsu. Sudah ada. Alhamdulillah kalau koordinatornya juga ada. Dan itu selalu di-share di Instagramnya Sekmennya Sidoarjo juga. Cuma kan mungkin tidak semua terjangkau oleh media sosialnya SMS, dan juga mungkin kadang ada beberapa komunitas yang kita ajak gabung merasa sungkan karena saya sudah punya komunitas sendiri, jadinya sungkan. Nah itu juga menjadi satu problematik yang belum ketemu jalannya. Nah, sama ini juga, mungkin juga Masnya dari Seker itu ada fenomena itu bahwa biasanya
di atas gendera seker Iya. bahwa ada perguruan apa Iya, apa tertentu, tertentu. Nah itu kan juga kayaknya memancing. itu memancing juga yang lainnya karena fenomenanya sekarang banyak gangster atau apa segala macam. Iya. Mungkin kan bisa diedukasi ke teman juga atau ke orang tua juga biar edukasi ke anak-anaknya bahwa seperti itu tuh bahaya karena ibaratnya nggak apa kalau saya lihat sendiri nih Beb, menurut kacamata saya sholawat itu paling netral. Jadi semua lini bisa masuk tanpa kita harus membawa embel-embel aku iki aku lah yang itu. Jadi kalau misalnya kita netral, kita berangkatnya bersama-sama, saling bisa memahami antara petugas juga semua yang datang jamaah apa segala macam, saya kira enak. Karena gini Habib, sekarang ini mungkin saya bisa cerita seperti ini Beb. Di underground sendiri nih Beb, fenomena itu perpecahan itu banyak. Ada underground itu termasuk juga ada punk, hardcore, black metal apa segala macam. Cuman kita itu bisa dijadikan satu visi, satu misi, cuman gara-gara satu persoalan. Kalau kita masih indie label, kita akan diakui bahwa kita underground. Tapi kalau kita mayor label, kita udah nggak masuk di underground. Cuman kita nggak menjustis kon elek kon api enggak. Nah mungkin juga kayak di di sholawatan atau edukasi teman-teman yang lain juga yang masih menganggap atributku entah itu perguruan apapun bahwa lebih enggak. Nah itu mungkin kalau misalnya itu yang bisa diselaraskan juga itu juga imbasnya juga lebih besar juga gitu. Karena juga di underground ya kita baik-baik aja meskipun gerang nomor 1, pang nomor 1 terserah kita pokoknya satu visi, satu misi yaitu tadi kita indie label. Ya seperti itu, contohnya seperti itu. Memang kan parah yang fenomena kejadian kemarin yang diceritakan saya kemarin masalah penyerangan. Ternyata setelah ditelisik ya penyebabnya kumpulan gangster tadi bukan murni kriminal mengambil HP atau apa karena dia merasa anak ini pakai atribut tertentu sehingga pulangnya dicegat atau bagaimana ya karena ketahuannya ya itu berkelompok mereka. Kalau kriminal murni kan mereka nggak bakalan. Iya betul. Cepet kecekelir. Anak jalanan lah. Anak jalanan aja. Itu memang betul. Memang. Jadi bendera tuh kayak saat tadi kalau dari saya bisa simpulkan ada dua macam ya. Benderanya sendiri. Ya sebenarnya kalau mau ya boleh mau disyaratkan tanpa bendera tapi kayaknya kalau orang tertentu yang hobinya itu sulit. Nah itu harus kita cari jalan lain. Mungkin ada lokal di sebelah panggung, mungkin sebelah timur, sebelah barat, sehingga tidak juga mereka mengganggu, tidak mengganggu juga. Yang nggak bawa bendera nanti difasilitasi di depan. Nggak ke semuanya. Nggak ke semuanya. Kalau nggak ada bendera juga ya kurang meriah. Karena ada bendera. Bawa flag bendera itu kalau diarahkan dengan sopan, insya Allah mereka untuk melepas bendera. Kayak corannya itu dikecilkan lagi. Karena mereka duduk di depan. Kayak kemarin di Unisida kayak gitu. Tapi juga ada yang nggak mau. Namanya masih ada kesempatan. Ada ya. Mudah, maksudnya tidak beda. Ya memang sudah diarahkan. Kita, saya sebagai pendidik ya, karena memang SD ke bawah itu kan 12 tahun ke bawah kalau secara psikologi perkembangan mereka memang masih agak sulit tuh diajak berpikir terlalu dalam. Soalnya sudah akhir balik ya, sudah 12-13 tahun itu masih bisa diajak komunikasi. Nah ini perlu siapapun kita kan pendidik, minimal pendidik buat keluarga sendiri lah itu harus kita pahami. Jadi ngajak bahasa komunikasi dengan anak kecil SD dengan anak yang sudah SMP, SMA itu memang agak beda. Ya memang agak sulit nih, gampang susah yang nangani yang kecil ini. Karena mau kita ajak bicara lebih dalam juga dan belum nyanta, nggak nyanda. Memang kembali lagi itu akhir-akhir ini selawatan itu lagi kebiar-kebiarnya. Apalagi Habib Hadi ini kalau sudah berapa kurang 1 minggu pamflet sudah keluar, sudah seluruh Sidoarjo ini sudah mantau. Ini sedang digandrungi Habib Hadi sekarang. Sama saya Habib Hadi itu dead squad. Dead squad. Ya apa kerkil. Ke Habib Hadi sama Habib Ali untuk diundang
sebelum hari H kan sudah diimbau sama panitia. Betul. Di sini juga ada sahabat banser protokoler. Sebelum hari H itu sudah survei area. Bahkan 1 atau 2 jam sebelum hari H, sahabat protokoler sudah survei area. Saya harap untuk ke depan acara pada sore hari ini Habib, Ali sama Habib Hadi koordinasi sama pihak panitia untuk memfasilitasi tempat yang untuk buat adik-adik. Seandainya untuk tempat yang bisa diduduk ya alhamdulillah, jadi bisa masuk semua. Seandainya adik-adik yang tidak bisa diarahkan ke tempat duduk, mereka bawa bendera. Berarti kita tidak wirawiri. Kasihan nanti kita juga tenaganya masuk juga kata banyak namanya kita kan relawan. Harapan saya ke depan minta tolong ke Habib sama ke pihak panitia. Jadi ke depannya kayak gini kan, kita diundang ke depannya panitia yang punya acara koordinator sama bansernya, anak-anak yang biasa yang di belakang untuk yang pakai baju biasa kasih tempat sendiri di depan. Dia yang nggak pakai bendera untuk tetap duduk manis di depan, kita perhatikan dengan baik, dengan lembut. Ini kan tamunya Kanjeng Nabi, ini tamunya Rasul, bukan dia yang di panggung. Nggak ada, kita nggak ada apa-apanya, kita makhluk yang biasa banyak dosanya. Ini tamunya, ayo di bareng-bareng semua ini diperhatikan. Dari sini nanti insya Allah berubahnya anak-anak ini, ibadahnya semua jenengan yang punya acara, yang punya panitia laksanakan, dan anak banser semua, sahabat banser semua, untuk tim elemen semua yang ikut bantu, semuanya bisa bergerak semua untuk mengedukasi anak-anak yang di jalan ini. Itu lebih indah. Oke, berarti memang ini tugas bersama, PR kita bersama untuk orang tua ataupun masyarakat atau sekitar semuanya. Panitia pelaksana. Mungkin dari sedikit edukasi, cerita edukasi ya tentang masalah kepedulian bersama untuk edukasi ini. Kepeduliannya kadang agak kurang ya di zaman apalagi perkotaan, zaman akhir sudah nafsi-nafsi diri saya urusan kamu dewi. Itu kadang seperti itu ada. Saya ingin ada satu cerita gini. Walaupun background ceritanya memang di Tarim ya dia. Itu semua pesantren siapa yang tidak kenal penyusun Sulam Taufik, Sulam Safinah. Nah, itu beliau itu ada penyusun Sulam Safinah. Itu kecilnya waktu beliau kecil. Itu mereka di sana ya yang untuk membatasi bukan karena mengekang, tidak. Memang sebelum akil baligh anak itu cuma boleh beraktivitas di segitiga antara rumah, madrasah sama masjidnya. Mereka tidak boleh keluar dari sini. Nah, suatu kali si penyusun Sulam Safinah ini sama kakangnya, kang masnya, Tohib bin Tohib, ya satu saudara. Waktu kecil, masih kecil, belasan tahun, ke pasar. Ini bagaimana kepedulian orang dulu mendidik walaupun bukan anaknya. Masyarakat ikut mendidik. Sampai di masyarakat itu, sampai di pasar kelihatan kok anak kecil di sana ya dulu sama dulu itu anak kecil masuk pasar tuh ayo. Ya, kenapa? Karena di pasar kan banyak orang iseng barangkali. Nah, takutnya teredukasi dengan sesuatu yang belum waktu belum saatnya. Nah, maka tidak boleh masuk pasar. Kok ada lihat si tukang daging ini ada lihat 2 anak kakak beradik masuk pasar, dipanggil, kasih daging ini kasihkan ke ibu. Sampai di rumah ibunya tuh, kamu dari mana nih? Kok dapat daging? Oh, edukasi ya. Oh, kamu dari pasar ya? Diam-diam kamu ke pasar. Nah, itu saya rasa maksudnya bukan orang tuanya kan, itu bukan orang tuanya, tapi masyarakat ikut. Nah, kayak masalah ini, masalah fenomena sholawatan. Jangan kita nggak usah saling tuduh, oh bangsa kurang nggak ada. Atau area kurang bisa konfirmasi, kurang bisa dididik tuh. Kita masing-masing orang tua. Dari wali santri atau wali mulia, dari yang anak-anak yang datang itu, terus petugas juga bisa dengan amal ibadahnya masing-masing, ladang pahala masing-masing. Kita ini umat Kanjeng Nabi yang macam-macam yang perlu juga kita ayumi. Kita juga mungkin sebagai yang terlibat di acara itu juga ngasih semacam advice, nasihat atau apa. Juga plus saya belajar lah. Ini jangan lupa kalau ada acara jangan sekedar pokoknya acaraku rame selesai. Nah, urusan apa? Urusan nomor sekian. Nah, tidak bisa gitu. Nah, koordinasi kan bahasa setempat kan insya Allah lebih tahu dengan yang Soebul kaca. Nah, kan kalau yang saya tahu, saya kemarin ke Kusiap juga ya, Kusiap konsultasi masalah ini. Beliau mengarahkan waktu itu kalau bisa tuh, karena Bansor ini kadang juga kalau ada acara resmi memang mereka langsung dibaca resmi seperti dari kabupaten atau kecamatan. Ya. Tapi kalau orang per orang atau desa itu biasanya koordinasinya sama setempat. Nah,
Nah ini berarti kan semua elemen semua kita sebagai pelaku juga, umpama yang diundang atau bagaimana, kita bisa ngasih pengarahan, Barsel juga bisa ngasih pengamanan yang juga edukatif, bukan hanya sekedar mengamankan tapi juga ada edukasi walaupun tanpa terasa mengedukasi pendekatan ke anak-anak itu. Si Soebul aja juga harus sebelum acara jauh sebelum acara dia harus pikirkan ini bakal teko. Memang tahu kan nggak diundang anak itu bakal pasti bakal datang. Nah, ini harus antisipasi ini nanti anak-anak pecinta soal gimana cara mengamankan, cara mengarahkan mereka lah. Itu saya semua pihak lah. Oke, iya. Mungkin sementara ini dulu juga akhirnya pesannya untuk ke semuanya, monggo kita bersama-sama untuk ibaratnya apa biar sholawatan ini terjadi apa adanya semestinya, nggak sampai pesan lagi mungkin Mas ya, juga masalah ilmu ya, mumpung orang itu kan banyak, emang kalau nggak diisi ya nggak harus kita, siapa saja, ada dai, ada kiai di situ setempat, ada ustadz setempat yang bisa ngisi. Emang kita bisa mengumpulkan itu. Kanjeng Nabi itu kan kalau saya bahasakan magnet. Jadi sholawat itu magnet yang bisa menarik orang. Mumpung banyak berkumpul, dimasuki walaupun sedikit, ada tausiah, ada ilmu bagi ilmu agama yang mungkin mereka perlu. Itu saya rasa bagus. Nah, sholawatan bagus, tapi ilmu kan juga warisannya Kanjeng Nabi kan gitu. Jadi kita lebih bagus lagi kalau saya rasa. Nggak lengkap kalau tidak ada ilmu. Kalau bisa diisi lah. Mumpung kita kumpul dan bisa mengumpulkan, siapa yang bisa mengumpulkan segitu banyak orang itu. Kalau tidak soal ada medium sholawatan ini. Iya, terjadinya juga di sholawatan itu sampai masuk berarti kayak joget-jogetnya dan akhirnya ternyata kok ada juga selentingan arek pang loh lagi kita sedangkan kita ini alumni underground itu alumni pang kita itu datang ya kalau sholawatan ya kita sholawatan, tapi kalau misalnya di luar itu kita punya acara sendiri, biaan dewe lah ada tempatnya. Tapi kan sudah alhamdulillah, jadi tamunya Rasulullah juga. Makanya kita harus juga memisahkan juga ibaratnya para orang tua juga bisa kasih perhatian ke anak-anaknya, masyarakat sekitar, gus-gusnya, ustadz-ustadznya, habib-habibnya, siapapun itu. Monggo kita bersama-sama saling bahu-membahu supaya Kanjeng Nabi ini umat kita ini umatnya biar sama-sama bisa jadi satu. Kita lihatnya kita ini khidmat ke umatnya Rasulullah. Beliau kita khidmat sesama umat Nabi. Kata beliau dikatakan al-khalqu kulluhum ilallah wa afdaluhum ilallah anfa'uhum liyal. Semua makhluk ini ibarat ayomannya Allah, makhluknya Allah. Maka yang paling baik di antara makhluk Allah yang paling bermanfaat bagi makhluk yang baik. Mungkin cukup saat ini podcast ini mungkin saat ini cukup. Nantinya kedepannya mungkin ada yang mau sharing lagi atau ngobrol lagi kita bisa teruskan nantinya di part yang kedua. Di part yang kedua atau part berikutnya yang bisa menjadikan nanti lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama saya ngapunten. Oke. Foto dulu. Foto dulu. Boleh.